Oke, sekarang saya bertanya nih, kita singkat-singkat aja, jangan terlalu banyak makan waktu. Ya, Menurut Yesus, penyesat yang muncul setelahnya bergelar Allah atau bergelar Kristus? Jawab, menurut Yesus. Silakan. kalau saya pelajari nggak ada bergelar Kristus. Saya tidak tanya ente, yang saya tanya menurut Yesus, penyesat yang muncul setelahnya bergelar Allah, bernama Allah atau bernama Kristus? Jawab. Mana bergelar Kristus? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Makanya aku bilang, bantah dalil, saudara. Jangan cuma bisa menyesatkan perpuluhan lancar, menyesat jemaat. Gimana sih? Baca. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apakah gelar penyesat itu adalah Allah Subhanahu wa taala atau gelar penyesat itu justru Kristus? Cepat. Ayo. Ayo bang, ayo bang, semangat bang belajar. Yesus pada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Iya. Banyak orang akan datang dengan makin namaku Dan berkata, akulah Mesias. Penyesatnya berkata apa? Akulah Mesias, akulah Kristus. Oh, nggak boleh itu, Bang. Mesias dan Kristus beda. Mesias itu juru selamat, Bang. Kalau Kristus? Kalau Kristus? Rapi. Ya. Di mana tempat di bumi ini selain gereja kau bisa bohongi orang? Nggak ada, cuma di gereja. Kristos bahasa Yunani, orang yang diurapin. Mesias itu bahasa Ibrani, orang yang diurapi. Podo wae kak Blamats. Alama kamfre. Gimana tuh pendeta cuman bisa nipu jemaat? Anda pendeta loh. Anda pendeta. Kristos dengan Mesias itu sama, cuman satu bahasa Ibrani, satu bahasa Yunani. Piye Mas? Udahlah bang, besok jadi pemain futsal aja, jangan jadi pendeta deh. Ngajak-ngajak orang masuk neraka dengan ilmu kayak gini. Jadi saya ulang lagi sama saudara ya, tolong direnungkan saudaraku ya. Meskipun saya guyon, saya sampaikan dengan cara-cara seperti ini, tapi anggaplah itu adalah pelajaran yang berharga. Sudah banyak kali orang yang kusesatkan mati dalam keadaan Kristen gara-gara you. Maka dari hari ini Anda harus belajar lagi. Penyesat yang datang kemudian menurut Yesus bukan bernama Allah, tapi bernama Mesias. Paulus mengaku di dalam kitab Anda sendiri, Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Aku menerima Injil bukan dari pernyataan manusia, tetapi aku menerima Injil dari Mesias. Oke? Oke, silakan. Ya, sama-sama saudara. Thank you. Mudah-mudahan Anda renungkan. Apa? Yesus makan jengkoang, maksudnya? Yesus makan jengkoang? Saudara pendeta, marilah kita memberikan edukasi kepada umat yang ada di negara kita ini. Islam mendengarkan, Kristen mendengarkan. Kasih edukasi gitu loh, yang sifatnya positif, jangan kita tipu mereka. Oke? Penyesat menurut Yesus muncul setelah dia itu bergelar apa? Penyesatnya? Kristus. Mengaku. Nah, gitu dong. Itu Mesias, ngaku-ngaku. Tapi padahal bukan Mesias. Nah, gitu. Pintar. Pintar, Cahayu. Siapa? Bukan Mesias siapa coba? Siapa yang pernah datang kepada tokoh-tokoh manusia di dunia ini, di mana oknum itu datang kepada tokoh, di mana tokohnya ini yang mengajarkan dia bertemu dengan Mesias setelah Yesus tak ada di bumi? Itu terjadi di mana? Di Islam atau di Kristen? Paulus itu rasul kedua setelah para murid.
dengarkan dulu, Jumang. Kami kan nanti merujuk ke Paulus gitu loh, Jumang. Kami kan merujuk ke Paulus gitu loh. Ya iya memang karena dia satu-satunya tokoh yang menyesatkan banyak Ayo, manusia. dengarkan dulu, Jumang. Dengarkan dulu. Ya saya dengar. Paulus itu rasul kedua setelah para Dari murid. kata siapa? Ini berdasarkan konteks sejarah gitu loh. Enggak. Itu kata siapa kalau dia itu rasul kedua? Berdasarkan konteks sejarah dari Saya tidak mau tahu sejarah Anda itu, saya nggak mau tahu. Kenapa? Mau tahu, ya sudah. Loh. Yang menjadi tokoh utama terhadap pengajaran kepada Bani Israel itu Yesus, maka harus berpola kepada Yesus. Katanya dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya Yesus. Yesus kan? Maka Yesus harus jadi panutan. Siapa Paulus menurut Yesus? Ada nggak? Kata Yesus, Paulus adalah Oh, yaudah cuma. Hah? Kata Yesus, Paulus adalah Dengarkan. silakan. Ini kita di sini banyak orang nih, ribuan orang yang menyaksikan kita. Dengarkan. Menurut Yesus, Paulus itu adalah teng. Silakan Anda jawab, saya diam. Silakan dijawab Pak Christian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehabisan kata-kata, mau kemana? Saya justru menutupi kemaluannya, menutupi ketidaktahuan saudara pendeta Kristen ini dengan sengaja saya timpali. Karena kalau saya biarkan bicara, dia mau ngomong apa? Coba, silakan. Mau ngomong apa? Coba, ayo. Selain Paulus kan ada murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes dan kawan-kawan ya. Mereka juga mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan Paulus doang yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Itulah yang pertama tuh murid-murid Yesus. Tapi kenapa Anda itu kok antipati dengan Paulus gitu loh. Paulus itu setelah para murid-murid itu mengajarkan Yesus adalah Tuhan, mereka benci dengan para murid-murid yang mengajarkan itu. Gitu loh Bang. Tapi Anda memframing Paulus seolah-olah sebagai pribadi yang sesat, jahat. Loh, itu pola pikiran Anda gitu loh. Jadi intinya Paulus mengajarkan Yesus adalah Tuhan kan Anda tentang itu. Intinya kan di situ. Padahal yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan bukan Paulus doang. Para murid-murid Yesus. Paulus ini setelah para murid-murid mereka ini mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Ketika hari Pentakosta, Petrus berkhotbah dalam satu hari 3.000 orang bertobat. Kisah Rasul 2 ya, dibaptis. Lah inilah yang menimbulkan suatu iri hati pada Paulus sehingga mereka mengejar-ngejar, menyiksa para pengikut Yesus yang percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi dalam proses pengajarannya dia ke Damsyik, akhirnya dia mengalami perjumpaan penglihatan dengan Yesus, akhirnya dia bertobat, terima Yesus dalam hidupnya, dari orang jahat jadi baik, dan dari orang yang melawan ajaran Yesus, dia menyebarkan Yesus adalah Tuhan. Jadi kebanyakan Muslim itu memusuhi Paulus karena mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Padahal yang pertama kali mengajarkan itu para murid-muridnya Bang Jumat. Jadi kalau mau adil, para murid-muridnya itu juga sama dengan Paulus, mereka sama. Tapi kenapa yang di framing itu Paulus doang, dengan berbagai asumsi, narasi, Paulus itu begini, begitu, tidak punya silsilah, yang apa, tidak jelas latar belakangnya. Itu adalah framing-framing yang dibuat oleh Juma, yang kelihatannya supaya benar begitu. Udah, ini rendah kali narasinya. Bukan cuman Paulus Zuma, murid-murid juga Zuma.
Saudara itu dibayar, jemaat harusnya menghabiskan waktu untuk belajar. Justru penyesat ini menyesatkan murid-murid pilihan juga. Dalilnya jelas di dalam Matius 24 nomor 24. Waspadalah, sebab Kristus palsu dan nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Belajar dong, jangan karena keasikan perpuluhan, banyak tebal dompet, wah banyak yang percaya kebohongan saya ini, nggak usah belajar, yang penting jemaat percaya sama. Jangan kayak gitulah, hidup ini singkat bro, besok juga mati, pertanggungjawabkan orang, ratusan orang kamu sesatkan. Kalau Anda mengatakan murid-muridnya juga bla bla, ingat, di dalam kisah para rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Anda baca satu perikop di sana. Bagaimana Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Baca, catat kalau saya ngomong, catat. Kisah para rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Ketika dia pulang ke Yerusalem, Paulus bertaubat. Paulus mentahirkan diri, dan bahkan Paulus mempersembahkan persembahan kurban seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa. Belajar dong. Kemudian Anda mengatakan bahwa orang-orang Yahudi suka sama Paulus. Waduh, Lukas, kisah para rasul 24 nomor 5, orang-orang Yahudi teriak, inilah dia Paulus, sang penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia beradab. Dan dia, Paulus ini adalah tokoh dari Karisteng. Tolonglah, belajarlah. Minimal Anda tidak menyesatkan orang lagi lah. Hentikan itu menyesatkan orang lain. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, jadi Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Apa itu? Artinya bahwa Yesus sudah menubuatkan kepada muridnya agar waspada, karena akan datang kemudian Yesus palsu dan mengaku akulah Yesus. Nah, Paulus ketika ke Damsik, padang gurun menuju Damsik, apa kata Paulus? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Siapa itu yang datang? Siapa yang datang itu? Yang datang kepada Paulus itu siapa? Sebagai Kristen hanya didoktrin itu adalah Yesus sebagaimana kata siapa itu Yesus, kata siapa? Di dalam Matius 24 nomor 23 Yesus berkata, jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan kau pergi di sana, atau ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab, Yesus sudah ulang-ulang, sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan melakukan banyak mukjizat dan menyesatkan banyak orang, bahkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik penjara, jangan kau percaya. Sebab aku Yesus, kedatanganku yang kedua sama seperti cahaya yang bersinar terlontar cahayanya dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti caranya aku datang untuk yang kedua kalinya. Begitu cara belajarnya. Jadi kalau Anda kemudian hanya modal dogma doktrin, modal janji-janji perpuluhan, sudahlah itu Pak Pendeta. Ya, khutbahkan kepada jemaatmu, jemaat-jemaatku Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini mari kita belajar betul-betul. Ternyata yang kita sembah selama ini adalah Kristus palsu, Mesias palsu yang Yesus nubuatkan di dalam kitab kita sendiri. Begitu caranya. Jangan Anda suruh mengajak orang-orang ini menyembah Mesias palsu, Kristus palsu. Sekarang saya ingin tanya nih. Ini pertanyaan saya, saudara. Apakah menurut Yesus
akan muncul Yesus palsu.